Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bergerak dalam bidang pertambangan. Yang pertama adalah Antam, yang kedua adalah Inco, yang ketiga adalah MDKA, yang keempat adalah TINS, dan yang kelima adalah WIRG. Oke, langsung saja kita analisa yang pertama. Antam hari ini ditutup menguat 4,54% di harga 2070. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, satu mingguan ini ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal Antam ini menarik ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun bagus, dan hari ini pun volumenya pun juga besar. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas, baca di atas nol juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah hampir jenuh beli, jadi waktunya ada penjualan. Lalu gimana untuk Antam? Untuk Antam saya rasa ini bagus ya teman-teman. Kalau polanya ini mungkin bisa membentuk cup and handle, tapi disclaimer on ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Lalu gimana untuk spike buy saat ini? Untuk spike buy saat ini sebenarnya ini sudah terlambat ya teman-teman. Kalau menurut saya ini sudah terlambat, jadi lebih baik saya tunggu saja di support kurang lebih 6% atau di resisten kurang lebih 8%. Risk rewardnya ini tidak menarik kalau menurut saya, tapi jika teman-teman ingin memiliki saham Antam juga tidak masalah. Jika teman-teman percaya dia akan membentuk pola cup and handle, maka profitnya bisa sampai 8%. Jika Antam memang confirm pola cup and handle, maka bisa berpotensi menuju ke harga 2800-an. Seperti itu untuk Antam, jadi menarik untuk dipantau, tapi saya lebih memilih wait and see saja dulu. Lanjut ke saham yang kedua, yaitu adalah Inco. Inco hari ini ditutup menguat 4,26% di harga 6.725. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, satu mingguan ini juga ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal Inco ini juga menarik ya teman-teman. Kalau dilihat di sini Inco ini volumenya pun juga bagus. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas, baca di atas nol juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya ada penjualan. Lalu gimana untuk Inco? Untuk Inco hari ini ternyata open gap up ya teman-teman. Jadi hari ini itu sudah open gap up. Sebenarnya ini indikasi tidak bagus sih kalau menurut saya, karena open gap up-nya juga lumayan tinggi. Lalu gimana untuk kondisi yang saat ini? Untuk kondisi saat ini saya rasa saya juga memilih wait and see aja dulu ya teman-teman. Jadi saya tunggu saja di harga 7000 saat break resisten. Kalau memang benar dia juga akan membentuk pola cup and handle. Nah seperti ini untuk Inco, jadi menarik untuk dipantau, tapi untuk membeli di harga sekarang saya rasa saya lebih memilih wait and see aja dulu. Seperti itu untuk Inco insight-nya. Lanjut ke saham yang ketiga, yaitu adalah MDKA. MDKA hari ini ditutup menguat 4,30% di harga 4.360. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, MDKA satu mingguan ini masih ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal MDKA ini sebenarnya juga masih menarik ya teman-teman. Kalau dilihat dari volume saat ada kenaikan ini juga bagus. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas, baca di atas nol juga sudah terbentuk satu. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya masih nanggung rata-rata, jadi masih belum ada kecondongan. Lalu gimana untuk insight-nya? Untuk insight-nya saya rasa dia juga sama membentuk pola cup and handle, tapi disclaimer on ini bukan rekomendasi atau ajakan jual beli, hanya analisa pribadi saja. Jika teman-teman ingin memiliki saham MDKA, maka saya sarankan membeli saja di support atau saat break resisten di harga 4.500. Jika membeli sekarang gimana? Untuk membeli sekarang saya rasa saya lebih memilih wait and see aja dulu ya teman-teman, karena risk rewardnya ini tidak menarik. Nah ini sekitar 1%, sedangkan supportnya itu sekitar 4%an, jadi sangat tidak menarik bagi saya. Saya lebih memilih wait and see aja dulu, tunggu saat dia break resisten dan confirm double bottom. Seperti itu untuk MDKA. Jadi metal ini sedang bagus polanya. Lanjut ke saham yang keempat, yaitu adalah TINS. TINS hari ini ditutup 1,68% di harga 1510. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, TINS ini masih ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal TINS ini sebenarnya kalau dibandingkan tiga temannya itu, TINS ini masih kurang bagus ya teman-teman.
Jadi kalau dilihat dari volumenya pun ini masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke bawah, bar chart di bawahnya juga masih terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya ada penjualan. Lalu gimana untuk TIN? Untuk TIN saya rasa saya juga sama ya teman-teman, saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk TIN, karena saat ini dia masih nanggung, masih belum berada di support ataupun belum berada di resisten. Jadi untuk TIN saya lebih memilih wait and see aja dulu, tunggu saat dia break resisten. Barangkali dia juga membentuk pola yang sama seperti teman-temannya, yaitu adalah cup and handle, tapi ini masih belum sempurna seperti teman-temannya seperti Antam, Inco ataupun MDKA. Ini malah lebih bagus polanya. Seperti itu untuk TIN saya lebih memilih wait and see saja dulu. Lanjut ke saham yang terakhir yaitu adalah WIRG. WIRG hari ini ditutup 0,00% dari harga 555. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell, kalau dilihat dari broker summary WIRG ini ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal WIRG ini sebenarnya menarik ya teman-teman. Saat kemarin itu ada kenaikan, volumenya pun juga tinggi. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya masih tengah-tengah, masih rata-rata, jadi belum ada kecondongan. Lalu gimana untuk WIRG? Untuk WIRG saya rasa dia sudah berada di support MA ya teman-teman. Ini adalah support MA50 dan dia sudah berada di dua support, yaitu MA50 dan support horizontal di harga 555. Tapi kalau dilihat di sini reboundnya itu sekitar 8%-an, jadi teman-teman bagus cut loss saja sekitar 3%-an jika dia tembus support di harga 535. Tapi di kesempatan ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Jadi ini sebenarnya juga menarik jika teman-teman ingin pantau. Tapi untuk saya lebih tertarik kepada Antam, Inco ataupun MDKA. Seperti itu kesimpulannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.